Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Glenn di podcast. Kali ini aku nggak lagi sendirian nih, aku ditemenin sama... Chelsea. By the way, kamu udah sarapan belum pagi ini? Kalau pagi ini sih belum ya. Loh, kenapa? Harusnya kan kamu tuh sarapan buat ngawalin hari, kok nggak sarapan sih? Nggak mau, nggak mood aku. Kamu tuh kalau nggak sarapan, lemes. Nanti kamu sekolah, yang ada ntar kamu gampang stres di sana. Tapi emang dari awal aku tuh udah kebiasaan nggak sarapan. Barusan ini kan kita kan lagi ngobrolin sarapan nih. Gimana kalau topik podcast kali ini kita ngobrolin tentang sarapan? Boleh. Aku tim sarapan. Kalau aku tim nggak sarapan sih. Gini. Sekarang jelasin ke aku, kenapa kamu nggak sarapan setiap pagi? Oke, yang pertama tuh aku orangnya buru-buru banget. Terus aku tuh bosen sama makanan yang itu aja. Yang paling penting sih, dan yang paling utama ya, aku tuh lagi diet. Oh gitu. Emang enaknya sarapan tuh apa sih? Kok kayaknya kamu tuh bersemangat banget buat ngasih tahu ke aku kalau sarapan itu penting. Ngantuk dah kamu? Iya sih. Jelas dong, lihat aja. Barusan kita ngobrol tadi, kamu aja udah ngantuk, lemes. Gimana kalau nggak sarapan? Nanti yang ada kamu malah tepar nantihan. Kalau kayak gitu, ya udah deh. Coba kasih tahu aku kenapa sarapan itu penting banget. Kalian tim sarapan pagi atau dirangkap makan siang nih kadang-kadang? Kalau aku sih selalu mencoba untuk sebisa mungkin sarapan ya. Walaupun cuma cemilan dikit aja ya, seenggaknya tuh ada nutrisi atau isinya gitu di dalam tubuh kita. Bisa berupa roti, cookies, buah, telur, dan lainnya. Sarapan tuh ngebuat aku buat jadi lebih semangat jalani hari. Ini juga sesuai dengan pernyataan dari National Nutrition Council dan pakar UGM juga menambahi bahwa sarapan akan menjadi bahan bakar energi bagi tubuh yang dapat membuat kondisi otak itu jadi seger, sehingga hal ini juga dapat menyebabkan mood kita jadi bagus seharian. Coba bayangin aja deh, kalau kita seharian kita mulai hari yang monoton, mulai dari bangun tidur, siap-siap berangkat kerja tanpa sarapan. Lalu di pertengahan kerja kita mulai hilang fokus, padahal kita tuh lagi hektik-hektiknya dan lagi banyak kerjaan. Aduh, jangan sampai deh. Di sini ada yang pada tahu Alisa Rumsey nggak? Dia itu merupakan ahli gizi, konselor makanan intuitif, bersertifikasi, dan juga penulis buku Unapologetic Eating. Manfaat dari sarapan pagi itu kata dia ya, itu tuh ada banyak banget. Yang pertama ada stabilisasi energi. Sarapan yang seimbang itu dapat membantu menjaga stabilitas energi sepanjang hari. Yang kedua, pengurangan nafsu makan berlebihan. Orang yang rutin sarapan pagi itu cenderung memiliki keinginan ngemil yang lebih rendah dan gak makan siang secara berlebihan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Sarapan dapat meningkatkan produktivitas seseorang karena adanya energi yang menguatkan badannya untuk menjalani produktivitas selama seharian. Alisa Ramsey itu juga menyarankan untuk pemilihan makanan yang lebih sehat, sarapan seperti kayak mengandung protein, lemak, karbohidrat, serta dapat diperkaya dengan serat, kacang-kacangan, yogurt, dan buah-buahan. Orang-orang yang biasanya skip sarapan pagi ini itu cenderung akan mencoba untuk mengganti sarapan mereka di siang hari atau malam harinya. Jadi numpuk di akhir, makan banyaknya tuh di siang atau di malam harinya gitu. Hal ini itu justru akan membuat jumlah atau jenis makanan yang dikonsumsi mulai tidak terkontrol. Kalau kayak gini dibiarin tuh justru akan menimbulkan penyakit ganas kayak jantung koroner dan obesitas. Aduh, ngeri banget ya emang. Ternyata serem-serem banget ya efek jangka panjang pendek yang didasarkan dari akibat nggak mulai hari kita tuh pakai sarapan pagi. Kamu kan lagi proses diet sih katanya. Ternyata nggak sarapan itu juga punya efek samping yang baik loh, terutama buat kamu yang lagi diet. Loh, gimana sih? Tadi katanya nggak sarapan tuh bisa nyebabin obesitas. Terus sekarang bilangnya bisa menurunkan berat badan. Jadi yang benar tuh yang mana? Kamu udah tahu belum namanya intermittent fasting? Kalau kamu belum tahu, sini aku jelasin. Jadi, intermittent fasting itu adalah jadwal waktu makan yang berputar antara puasa dan non-puasa selama periode tertentu. Periode ini juga ada berbagai macam jenisnya. Bisa disesuaikan dengan kebiasaan dan kondisi tubuh kamu.
Tapi yang paling umum dan mudah dijalani oleh pemula yaitu metode intermittent fasting dengan perbandingan 16:8 jam. Dalam metode ini kamu akan berpuasa selama 16 jam dan 8 jam sisanya kamu boleh makan apapun. Tapi aku bakalan tetap kuat kan ya? Dan gak lemes kalau misalnya dibandingkan sama aku yang gak sarapan sekarang ini. Puasa intermittent itu berbeda dengan puasa yang dilaksanakan sebagai ibadah umat Islam di bulan suci Ramadan. Pada waktu puasa 16 jam, kamu masih diperbolehkan buat minum minuman air putih atau minum-minuman lainnya dengan catatan 0 kalori. Sehingga kebutuhan cairan pada tubuh kamu itu masih aman terjaga. Gak hanya itu, memilih makan makanan yang bernutrisi itu juga penting sehingga tujuan diet itu menggunakan puasa intermittent dapat berjalan dengan hasil yang memuaskan. Jadi saran aku sih ya, kamu tetap sarapan di pagi hari. Atau mungkin kamu bisa ngelaksanain sahur biar pas pagi kamu gak perlu sarapan lagi karena kamu buru-buru ya katanya, karena bangun siang kan sebenarnya. Emang bener sih, aku buru-buru karena bangun siang. Jadinya aku emang gak sempat sarapan. Oke, dari semua hal yang udah kamu jelasin, emang lebih better sarapan di pagi hari ya? Layaknya sebuah pilihan, semuanya itu ada plus minusnya. Mau sarapan atau nggak sarapan, semuanya itu bisa disesuaikan dengan kondisi fisik, kebutuhan, dan kebiasaan masing-masing. So, karena aku lagi proses diet, berarti aku bisa pakai metode intermittent fasting tadi. Jadinya masih bisa sarapan atau sahur, terus bisa puasa deh. Tapi dietnya besok-besok aja deh, aku mau sarapan dulu. Bentar, ini tutup dulu podcastnya. So, itu aja teman-teman informasi yang bisa dibahas di podcast kali ini. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Semoga dengan adanya podcast ini, kamu-kamu semua yang biasa yang gak sarapan bisa lebih aware lagi menjaga kesehatan dan bahagia terus. Aku Glenn. Dan aku Chelsea. Pamit undur diri. See you. Bye.